Luka paling pedih itu ketika melihat rakyat kita mau mati, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali hanya menemani. Begitulah kata Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, seorang apoteker lulusan farmasi dari Universitas Gadjah Mada, yang kini menjabat sebagai lurah, Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi berhasil membawa Kelurahan Panggung Harjo berubah ke arah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan sebagai bentuk respon atas pemerintahan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Survei menunjukkan bahwa 73% warga bahagia dan beliau menargetkan persentase ini dapat mencapai 100% pada tahun 2024 mendatang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Agustin Prasetyowati, Farah Wahyu Adistia, Linda Latifah, Nisrina Nuraini Alifa, dan Zahira Adriani, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai bentuk pemerintahan dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Tujuan dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi adalah untuk menjadikan masyarakatnya lebih demokratis, mandiri, sejahtera, dan juga memiliki kesadaran akan lingkungan. Strategi dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi yang pertama adalah menata kembali tata kelola pemerintahan desa dan menetapkan 5 prasyarat untuk anggota pengurus desa. Lalu yang selanjutnya adalah mengubah relasi dari warga desa dengan pengurus desa dari yang awalnya relasi administratif menjadi relasi pelayanan publik dengan bukti konkret adalah membentuk badan usaha milik desa dan juga membentuk Bapel JPS. Nah, di dalamnya ini terdapat layanan pendidikan dan juga ibu dan anak. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan anggota desa, termasuk kewenangan desa tidak dapat dijalankan sendiri sehingga harus dibagi oleh berbagai lembaga desa lainnya. Lalu strategi yang keempat adalah biasakan kultur birokrasi yang baru, yaitu sistem penggajian berdasarkan kinerja. Nah, hal ini membuat para pengurus desa itu lebih jujur dan juga disiplin. Kultur yang dibangun oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi adalah yang pertama, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dengan menata kembali tata kelola pemerintahan desa. Lalu yang kedua adalah melakukan perlawanan politik uang sehingga kemudian lebih transparan dan juga lebih jujur. Lalu yang ketiga adalah mengubah relasi antara masyarakat desa dengan kepengurusan dari yang awalnya relasi administratif menjadi relasi pelayanan publik. Lalu selanjutnya adalah adanya penetapan sistem penggajian berdasarkan kinerja membuat para pengurusnya lebih transparan, jujur, dan juga disiplin. Baik, selanjutnya saya Farah akan menjelaskan materi keempat mengenai proses pengendalian manajemen yang diterapkan di Desa Panggung Harjo. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini memiliki urut-urutan tahapan proses pelaksanaan yang dimana masing-masing tahapannya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dari sini ada 4 tahapan proses pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini adalah proses memutuskan program-program dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk masing-masing program. Nah, menurut Pak Wahyudi, hal yang paling substantif yang perlu dibenahi di Desa Panggung Harjo ini adalah merubah pola relasi antara warga desa dan pemerintah desa. Karena selama ini pola relasinya itu hanya relasi administrasi, jadi harus memperluas dimensi pelayanan publik. Lalu program yang kemudian dilakukan oleh Pak Wahyudi ini yang pertama yaitu dengan mendirikan BUMDes. Jadi saat ini telah ada 5 BUMDes di Desa Panggung Harjo. Yang pertama yaitu ada Jasa Pengelolaan Sampah, yang kedua ada Kampung Matraman, yang ketiga ada Depelataran, yang keempat ada PT Sinergi Panggung Lestari, dan yang kelima ada Pasar Desa. Nah, selain itu ada program yang namanya Bapel JPS, itu adalah badan pelaksana jaring pengaman sosial yang memberikan layanan sosial kepada masyarakat terutama bagi warga yang kurang mampu seperti
Kesehatan adalah layanan kesehatan ibu dan anak dan kartu sehat yang bekerjasama dengan beberapa rumah sakit dan klinik. Nah, Pak Wahyudi ini juga mendirikan program Satu Rumah Satu Sarjana, di mana jadi setiap satu rumah itu harus ada minimal satu orang yang menjadi seorang sarjana seperti itu. Karena satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan yaitu adalah berpengetahuan. Nah, di sini periode pertama Pak Wahyudi sebagai lurah itu lebih pada mewujudkan prasyarat, yaitu bagaimana menghadirkan layanan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan yang periode kedua itu untuk mewujudkan demokratis, mandiri, dan sejahtera. Nah, di tahun 2024 harapannya 100% warga desa Panggung Harjo ini menjadi warga yang sejahtera dengan syarat tiap keluarga harus punya tabungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan mereka meningkat. Lalu yang kedua di sini ada penyusunan anggaran. Nah, anggaran itu yaitu suatu rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode waktu tertentu. Nah, anggaran ini disusun untuk memberikan jaminan bahwa rencana yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan besaran biaya yang sudah diperhitungkan dengan baik. Nah, komposisi keuangan desa yang dialokasikan untuk program-program yang ada di Desa Panggung Harjo yaitu 30% sebelum adanya dana desa. Nah, setelah adanya dana desa itu bisa lebih kecil lagi gitu. Lalu yang ketiga ada pengukuran kinerja. Nah, di sini adalah proses mengevaluasi kinerja dalam periode tertentu. Nah, sampai pertengahan tahun 2015, Pak Wahyudi ini masih melakukan semua pekerjaannya sendiri. Bahkan istilahnya beliau mengatakan bahwa beliau harus menguras kamar mandi sendiri, membuka pintu kantor itu sendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang membantu beliau seperti itu. Jadi hal ini disebabkan karena sebelum tahun 2014 itu perangkat desa hampir tidak pernah dilatih oleh kabupaten. Nah, untuk menyelesaikan masalah tata kelembagaan desa yang dilakukan adalah dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa. Jadi membagi habis kewenangan yang dimiliki pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa sekaligus dengan membuka ruang partisipasi gitu. Jadi keberadaan BUMDes, BPJPS dan lain-lain itu dalam rangka memasukkan orang-orang baru untuk memperbaiki tata kelembagaan pemerintahan. Dengan demikian maka akan memperbanyak orang-orang baik, pintar dan progresif gitu. Jadi setelah tahun 2015 itu ada 22-3 orang yang berubah dan menjadi sistem pengunci di situ. Jadi 2-3 orang itu menjadi sistem pengunci yang memaksa 30 orang lain itu akan berubah juga gitu. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya manajemen kompensasi. Jadi manajemen kompensasi itu bagaimana cara organisasi memberikan penghargaan pada partisipan yang kinerjanya baik. Nah, di sini di Desa Panggung Harjo ini sejak tahun 2014 perangkat desa mendapatkan gaji dan bengkok atau tanah ya. Jadi ada gaji tetap dan ada tunjangan juga dan juga mendapatkan pendapatan tambahan. Lalu masuk 2016 Pak Wahyudi mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi perangkat desa itu akan mendapatkan gaji sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Jadi yang kinerjanya baik dia mendapatkan gaji yang tinggi, dan yang kinerjanya buruk atau yang di bawah dari yang lainnya itu akan mendapatkan imbalan yang sesuai juga dengan kinerjanya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam menjalankan komitmennya sebagai seorang lurah Desa Panggung Harjo, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menjalankan struktur organisasi birokrasi, di mana struktur organisasi tersebut terdapat hierarki pembagian tugas dan wewenang. Selama ini, Desa Panggung Harjo hanya menerapkan struktur organisasi yang bersifat administratif saja, sehingga kurangnya relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Untuk itu, ketika Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini menjabat sebagai seorang lurah Desa Panggung Harjo, beliau berusaha untuk melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu dengan mengubah relasi administratif tersebut menjadi relasi yang berdimensi pelayanan publik. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi juga menerapkan struktur organisasi mini dan staff, di mana struktur organisasi tersebut merupakan gabungan antara
struktur organisasi lini dengan struktur organisasi fungsional. Hal tersebut terlihat ketika Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menetapkan suatu kebijakan. Beliau akan memasukkan pemikiran dari para perangkat desanya. Perangkat desa tersebut terdiri dari Jagabaya, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta, Carik, Ulu-ulu, Kami Tua, duku-duku yang memimpin dusun yang ada di desa Panggung-Harjo, dan staf kelurahan lainnya. Untuk poin yang keenam, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi memiliki keinginan untuk mewujudkan masyarakat Panggung-Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Hal itu hanya dapat dicapai dengan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Beberapa contoh dari pengelolaan SDM yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi adalah sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, yaitu melakukan reformasi birokrasi atau penataan ulang. Reformasi birokrasi dilakukan dengan mengubah pola relasi masyarakat dengan pemerintah desa, yaitu dengan memperluas dimensi pelayanan publik, jadi tidak hanya sekedar pada urusan administratif saja, tapi juga terkait dengan pelayanan barang dan jasa. Bentuk dari adanya reformasi birokrasi ini misalnya ada apabila terdapat warga yang mengalami putus sekolah ataupun terdapat ibu hamil yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan, maka negara atau di sini sebagai pemerintahan desa itu wajib hadir dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah pendirikan BUMDes yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan untuk membantu pola relasi pemerintah desa dengan masyarakat agar tercipta komunikasi yang baik. Untuk poin yang kedua, yaitu melakukan penyesuaian tata kelola kelembagaan desa. Penyesuaian tata kelola kelembagaan desa ini dilakukan dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa, yaitu membagi habis kewenangan pemerintahan desa kepada berbagai lembaga desa dengan membuka ruang partisipasi serta memasukkan orang-orang baru untuk membangun tata kelola pemerintah baru. Dan poin yang ketiga, yaitu membangun kultur birokrasi pemerintah, yaitu dengan mengembangkan penggajian berbasis kinerja, di mana semakin bagus kinerjanya, maka semakin baik juga gaji yang akan diterima. Jadi, Pak Wahyudi Anggoro Hadi ini menganut model kepemimpinan transformasional, yang mana model kepemimpinan ini dalam pengelolaan hubungan antara pimpinan dan yang dipimpin itu lebih menekankan pada 5 nilai ini, yakni perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Nyatanya teman-teman, kelima nilai-nilai tadi itu sudah hadir dan juga sudah tercermin dalam diri Pak Wahyudi Anggoro Hadi ini waktu beliau membangun niatan menjadi lurah hingga saat beliau itu melalui serangkaian proses pemilihan lurah. Coba bayangkan dari awal saja ia sudah menjunjung nilai-nilai kepemimpinan transformasional ini. Bagaimana nantinya ketika ia terpilih, pasti kepemimpinan transformasional ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Nah, nilai-nilai tersebut itu berkembang ketika ia memiliki tanggung jawab lebih sebagai Lurah Desa Panggung-Harjo ini. Berikut nilai-nilai yang berkembang. Yang pertama, nilai religius yang berintegritas, yang mana dapat dibuktikan dari komitmen beliau di awal ketika ia mencalonkan diri menjadi lurah, bahwasanya ia itu menolak segala politik uang. Ia menggunakan sistem pemenangan tanpa uang gitu ya, untuk bisa melalui pemilihan lurah ini gitu. Nah, ia tidak menerima segala pengertian politik uang dalam sistem politik desa yang ia bangun. Dirinya juga memutuskan untuk memasrahkan atas segala hasil pada keputusan Tuhan Yang Maha Esa, walaupun secara terang-terangan lawan-lawannya ini semua menggunakan politik uang untuk pemenangan. Nah, lalu yang kedua adalah pengembangan berkelanjutan dengan sifat berwawasan ke depan dan aktualisasi diri. Ini dapat dibuktikan dari bagaimana dia itu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan desa, ia mengadakan kongres kebudayaan desa, dan juga ia melakukan sensus konsumsi rumah tangga. Lalu nilai yang berkembang yang ketiga yakni proaktif yang berintellectual stimulation. Berintellectual stimulation ini artinya bahwasanya dirinya
itu sikap di mana pimpinan itu mendorong orang-orang di sekitarnya untuk bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, ini dibuktikan di mana di awal dia itu dalam menyampaikan visi, ia dapat membangun kepercayaan warga dengan cara menyampaikan visinya itu dengan pendekatan-pendekatan imajinatif dari hal-hal yang sebelumnya terlepas dari apa yang mereka anggap sebagai persoalan, misalnya jaminan bahwa kepemimpinan Pak Wahyudi ini akan mengurus lansia, pendidikan anak, dan memberikan perlindungan yang layak kepada warga yang rentan dari segi ekonomi, termasuk juga upaya membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa. Dari situ itu mendorong warga untuk bisa berani membuat keputusan dan bersama-sama membangun 5 unit usaha dari program BUMDes dengan mengadopsi teknik-teknik dan juga pendekatan-pendekatan baru yang meningkatkan mutu bisnis tersebut. Lalu nilai yang berkembang nomor keempat yakni kerjasama dengan dasar individual consideration. Itu dibuktikan dengan beliau itu memiliki kemauan dan kemampuan dalam menganalisis. Dengan begitu, dengan kemauan dan kemampuan menganalisis tersebut, ia bisa mencari tahu kebutuhan dari warga masyarakat desa itu seperti apa yang nantinya juga akan membawa hasil, di mana hasilnya itu dalam bentuk memberdayakan lembaga desa, dengan maksud nantinya dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa itu dapat memberikan otoritas pemerintahan desa secara penuh dan dapat memberikan kepercayaan nih bagi orang-orang dan dalam lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam melestarikan lembaga-lembaga desa tersebut. Kalau menurut aku sendiri, aku memaknai Pak Wahyudi itu sebagai sosok yang gigih. Terbukti dari ketika ia terpilih menjadi lurah, banyak perangkat desanya yang meremehkannya. Walaupun demikian, Pak Wahyudi pantang menyerah dan terus maju dengan gebrakan-gebrakan dan perubahan yang lebih baik lagi untuk desanya. Beliau yakin bahwasanya ketika ia selalu memberikan contoh yang lebih baik untuk orang-orang di sekitarnya, maka perangkat desa tadi yang meremehkannya pasti akan berbalik dan gabung menjadi pasukan perubahan untuk program-programnya. Menurut aku, nilai inspirasional dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini yang pertama adalah kejujuran. Dalam masa pencalonannya sebagai seorang lurah, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini melakukan perlawanan terhadap politik uang. Hal tersebut terlihat ketika salah seorang pesaingnya menggunakan uang 300 juta rupiah untuk mencalonkan diri. Sedangkan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini menggunakan uang 300 juta rupiah sebagai patokan, sebagai upaya untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengambil hati masyarakat tanpa menggunakan uang. Kalau menurut kamu apa, Lin? Nah, selanjutnya, Bapak Wahyudi itu membawa perubahan ke yang arah positif. Dari yang awalnya relasi administratif diubah menjadi relasi publik. Nah, di sini relasi pelayanan publik sendiri tidak hanya untuk administratif pelayanan publik, tapi juga barang dan jasa. Contohnya, anak yang tidak dapat sekolah dan juga ibu yang tidak mendapatkan kesehatan. Hal tersebut merupakan menjadi urusan dari pemerintah desa. Kalau menurut kamu, Nin? Kalau menurut aku, nilai inspirasional yang bisa kita ambil adalah mengabdi kepada masyarakat, yang dibuktikan dengan didirikannya BPJS atau Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial yang meliputi program Satu Rumah Satu Sarjana, bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan and thanks for watching.